Hal ataka haditsu Musa. Sudah kau dengarkah kisah tentang Musa yang lahir dari lumpur perbudakan masa demi masa, gandum yang berlimpah dari ladang-ladang penderitaan insan, terapung dalam kapal-kapal di atas arus sungai Nil yang deras mengalir ke nampan-nampan perak penguasa tamak, penguasa yang buta, yang menegakkan monumen-monumen fana di atas derita para jelata, anak cucu Israel. Israel merupakan nama lain dari Nabiullah Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim alaihi salam, yang pada masanya mencetuskan iman atas keesaan Tuhan. Keturunan Yakub inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel, yang selama beratus tahun hidup menderita dalam siksa dan keangkuhan penguasa. Di zaman kelam itulah Musa terlahir ke dunia. Saat itu bintang merah menggurat di langit Mesir yang oleh para rahib istana ditakwilkan sebagai pertanda akan datangnya seorang pembebas Israel. Demi menjaga keselamatan kekuasaannya, Fir'aun menitahkan agar seluruh bayi laki-laki Bani Israel dibunuh, dihabisi tanpa kecuali. Among these slaves there is a prophecy of a deliverer who will lead them out of bondage. The star proclaims his birth. Since this deliverer is among their newborn, only their newborn need die. Every newborn Hebrew man-child shall die. So let it be written, so let it be done. Segala ratap dan kutuk tumpah ruah dari dada tiap-tiap bunda bagi Fir'aun dan mereka yang menjunjung kuasanya. Manusia macam apakah ia sehingga tega merampas nyawa bayi-bayi lelaki Bani Israel? Tapi Fir'aun hanyalah seorang insan yang tak mampu menjangkau seluruh nasib manusia. Oleh Yang Maha Tinggi lagi Maha Mengasihi, Musa dijaga segenap keselamatannya, bahkan tumbuh besar di dalam keluarga sang tiran itu.
The blessings of the god Amun-Ra be upon you, great prince. He has brought down the pride of Ethiopia. I agree with May it. your name be exalted on earth, O conqueror, even as the sun is exalted in the heavens. Demikianlah Musa tumbuh dewasa dalam kehidupan kaum bangsawan. Sebagai putra angkat pemimpin tertinggi Mesir, nama Musa bersinar bagaikan bintang yang cemerlang. Ia masyhur bukan saja karena kemenangan demi kemenangan atas perang yang dipimpinnya, diukir pada dinding pualam dan tugu-tugu batu yang menjulang, namun juga karena pengetahuan, sikap bijaksana, serta rasa hormatnya kepada sesama manusia. Since this man speaks treason. It is not treason to want freedom. Release him. My noble one, it caught. I had not the strength to free myself. Your shoulders should not bear a burden, old woman. Pada akhirnya, Musa mengetahui bahwa ia berdarah jelata, putra seorang budak Israel. Di sini, kisah yang sesungguhnya dimulai. Musa kembali kepada sang bunda dan menunaikan takdir hidupnya sebagai seorang Israel. Change is there in me. Egyptian or Hebrew, I am still Moses. The same hands, the same arms, same face that were mine a moment ago. A moment ago you were her son, the strength of Egypt. Now you are mine, a slave of Egypt. You find no shame in this. There is no shame in me. How can I feel shame for the woman who bore me? Or the race that bred me? God of my father. Hard dance you do, old man. We've been dancing it for 400 years. Supreme music. And the only deliverer that has come to us is death. Back to work, you braying mules. Terik matahari berkilat-kilat di atas punggung yang coklat. Kelaparan seperti burung gagak yang bengis dan mengancam. Kanak-kanak wajahnya kusut sepi tanpa mimpi. Tak ada bunga-bunga aneka warna. Tak ada guci-guci yang tersusun rapi. Israel, ya Israel, adalah tangan-tangan kasar serta lutut yang gemetar. Hidup berkelindan pada jangkar-jangkar, lumpur, jerami, batu bata,
aniaya, dan segala ratap tangisnya. Dan malam, oh malam, ia selalu khidmat menerima saban-saban doa yang dihaturkan bagi Tuhan yang satu, Tuhannya Ibrahim. Setelah sekian lama bergumul dengan lumpur bersama budak-budak Israel, hari itu Musa datang ke istana Fir'aun dengan tangan dan kaki menggerincingkan rantai besi, tanpa mahkota, tanpa upacara, tanpa puji-pujian dan bunga-bunga. Tubuhnya yang terbalut lumpur, serta kulit legamnya yang bagai platina, mengabarkan getir dan kerasnya kehidupan kaum Israel dalam menempuh hari-hari gersang perbudakan. Di hadapan Fir'aun dan di antara tatapan mata orang-orang yang dulu mencintainya, Musa berjalan dengan leher dan pundak yang tegak, bersiap menerima hukuman atas terbunuhnya seorang Mesir serta tuduhan pengkhianatan. Great Pharaoh, I stand in the shadow of your justice. Whose work is this? I warned you of his treason, my father. The evil star foretold him as the destroyer of Egypt and deliverer of slaves. He's the son of Hebrew slaves. Speak, my son. I am the son of Amram and Yoshabel, Hebrew slaves. Moses, come to me. You are not a traitor. You would not lead these people in revolt against me. Tell me, Moses, I will believe you. I am not this deliverer you fear. It would take more than a man to lead the slaves from bondage. It would take a god. But if I could free them, I would. Commend you to your Hebrew God, who has no name. If you die, it will be by his hand, not by mine. Sebagai hukuman, Fir'aun tak memperkenankan Musa hidup di bumi Mesir. Dilepaskanlah ia pada ganasnya gurun liar Sur yang luas terbentang seolah tanpa ujung. Lelaki yang pernah dikagumi raja-raja itu kini berjalan seorang diri, terhempas dari kekuasaan kerajaan, terlucuti
dari segala kebanggaan duniawi, terkucil, tanpa pengawal, tanpa sanak kerabat, tanpa sahabat, tanpa kampung halaman yang menjadi persemaian setiap harapan. Kulitnya terbakar oleh angin panas dan pasir membara, mengingatkan pada pecut Mesir yang memperbudak kaumnya. Musa terus berjalan dan berjalan, tapi ke arah mana kiranya? Di tanah Shin, ia terhadang bukit-bukit granit. Malam seperti mengurungnya dalam jubah kegelapan dan sunyi dan sendiri. Terdengar suara angin seperti menggeram, seperti menjerit di bukit-bukit, seperti memanggilnya, yang disahut suara lain dari angkasa. Apakah itu suara kemenangan dari masa silam, ataukah suara ketakutan akan masa yang akan datang, atau nafas gurun yang gelisah yang di jauh bergemuruh menggetarkan hatinya? Apakah ia perlu terus berjalan atau menyerah pada tebasan kematian? Dalam tak tahu, Musa terus berjalan maju. Dilewatinya gunung-gunung yang menguapkan panas. Diseretnya langkah dalam sisa-sisa batas kekuatannya, yang membuatnya tersungkur dalam debu yang adalah asal mula Tuhan mencipta manusia. Musa bagai dibersihkan ia dari segala noda, seperti baja yang ditempa dalam api yang membara. Setelah melampaui perjalanan berat itu, terkisah bahwa Musa tinggal bersama seorang salih bernama Yitro, mengembalakan kambingnya dan menikah dengan putrinya. Syahdan, tibalah saat di mana Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui memanggil Musa ke lembah suci Toa untuk memberi peringatan kepada Fir'aun. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha.
Lord, why do you not hear the cries of their children in the bondage of Egypt? For I know their sorrows. Therefore I will send thee, Moses, unto Pharaoh. Maka Musa pun meninggalkan lembah suci untuk menunaikan tugas suci dari Yang Maha Suci, memberi peringatan kepada Fir'aun untuk membersihkan diri dari kesesatannya selama ini, dan Harun terpilih untuk mendampingi. What gifts do you bring? We bring you the word of God. What is this word? Let my people go. The slaves are mine. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? I do not know your God. Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Fir'aun yang hatinya telah berkarat oleh dosa-dosa tak pernah mau menunduk, betapapun keajaiban demi keajaiban ditunjukkan oleh Musa sebagai bukti akan kekuasaan yang maha perkasa. Al-Quran yang mulia mengabarkan 9 mukjizat yang nyata telah diberikan kepada Musa. Nil menjadi sungai darah, memberi siksa kepada bangsa Mesir karena kekurangan air. Badai taufan dan hama serangga membabi buta, menghancurkan ladang-ladang mereka, sementara ladang kaum Israel tak tertimpa suatu apa. Jutaan katak merajalela di mana-mana, mengusik ketenteraman hidup mereka. Wabah dan kematian bagai menyeringai di hadapan wajah-wajah angkuh yang tak juga menunduk pada kebesaran Allah yang maha kuasa atas segalanya. Setelah masa-masa mengerikan itu, setelah 400 tahun menunggu, terbitlah satu hari yang belum pernah disaksikan dunia. Dari timur dan barat,
dari utara dan selatan, kaum Israel berdatangan bersama ternak dan segala yang mereka punya, berkumpul di bawah tugu batu Ramses yang menjulang, yang dibangun oleh keringat dan darah mereka. Musa, sang nabi Allah, mengumpulkan mereka untuk keluar dari negeri Mesir menuju tanah kebebasan di mana merekah bunga-bunga harapan. Langit nampak terang benderang, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, serta anak-anak, wajah mereka semua nampak bercahaya dalam sukacita. Kemanakah gerangan mereka kiranya? Tak ada yang tahu. Musa sang nabi yang menuntun mereka semua bagai mengikuti angin yang gaib, hingga akhirnya sampailah mereka di tepi laut merah yang sepanjang malam gelisah bergemetaran, meluapkan gelombang-gelombang yang saling berbenturan. Gemuruh suaranya adalah rasa takut sang laut, sebab Robnya telah berfirman agar ia tunduk pada apa yang akan diperintahkan Musa. Sementara dalam puncak kemarahannya, Fir'aun dengan bala tentaranya yang megah telah bersiap menghabisi setiap nyawa Bani Israel. Death to the slaves! Berangkatlah pasukan berkuda Fir'aun melesat dari gerbang istana seperti anak-anak panah yang terlepas dari busurnya. I've ordered men to block the pass. How can we fight chariots? Deliverer! Yes, he has delivered you to death. Order the men to move back, Joshua. Moses for this! Deliver him to Pharaoh! He's a false prophet who delivers you to death. No! You'll be dead under them. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Atas izin Allah yang Maha Perkasa, setelah Musa memukulkan tongkatnya, maka terbelahlah Laut Merah. Tanah dasarnya mengering sehingga mudah dilalui saat penyeberangan terjadi. Tiap-tiap belahannya seperti gunung yang besar. Bahkan dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menceritakan bahwa laut terbelah menjadi 12 bagian yang masing-masing jalan diperuntukkan bagi tiap-tiap kabilah. Dan manakala Fir'aun bersama bala tentaranya menyusul sampai ke tengah laut, Musa kembali memukulkan tongkatnya sehingga laut kembali mengatup.
yang tersurat. Demikianlah yang terjadi sebagai pelajaran bagi yang mengimani.